Assalamualaikum. Halo teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, video ini diperuntukkan untuk tugas kelompok di SMA Negeri 13 Kota Jambi, yaitu kelas PES 8 kelompok 5 mata pelajaran biologi. Dalam tugas kelompok ini, ruang lingkup pembahasannya mengenai bioteknologi ya, lebih tepatnya bioteknologi modern, mengenai pembuatan serum vaksin. Pertama-tama, kenalin dulu yuk anggota dari kelompok 5 ini siapa aja. Yang pertama, ada saya sendiri, Anissa Febrina. Ada Zakiah Afiani. Ada Fitrianti. Ada Gibran juga. Ada Farid Dafa Wahyudi. Dan yang terakhir ada Rehan Fajri. Nah, itu tadi adalah anggota kelompok 5 dari kelas PES 8. Selanjutnya, kita mulai yuk dari materi pembahasan yang paling pertama, yaitu bioteknologi modern. Apa sih itu bioteknologi modern? Buat yang belum tahu, yuk simak penjelasannya. Jadi, istilah dari bioteknologi modern mengacu pada penerapan bioteknologi dengan cara yang lebih baru, misalnya rekayasa genetik. Ciri utamanya adalah menggunakan teknik dan alat modern serta hanya menggunakan bagian dari mikroorganisme. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan bahan, alat, dan metode yang membutuhkan ilmu khusus di dalamnya. Bioteknologi cara modern mulai dikembangkan pada akhir Perang Dunia Kedua saat fungsi serta struktur DNA ditemukan. Pada 1953, model struktur DNA dipopulerkan oleh V.H.C. Craig dan Jerry Watson, dikenal dengan nama Double Helix Model of DNA. Itu tadi adalah penjelasan mengenai pengertian dari bioteknologi modern. Selanjutnya, kita beralih ke inti dari judul tugas kelompok ini, yaitu mengenai pembuatan serum vaksin. Oh iya, yang pertama ini tentang penjelasan dan pengertian serum vaksin dulu ya. Baru nanti kita masuk ke mekanisme pembuatan serum vaksin. Vaksin pertama kali digunakan oleh Edward Jenner untuk mengobati penyakit cacar air. Pemberian vaksin ini disebut juga vaksinasi. Melalui vaksinasi, manusia akan dapat kebal terhadap infeksi penyakit polio, difteri, tetanus, rabies, dan banyak penyakit lainnya. Lalu, apa itu serum vaksin? Vaksin adalah suatu zat yang merupakan suatu bentuk produk biologi yang diketahui berasal dari virus, bakteri, atau dari kombinasi antara keduanya yang dilemahkan. Vaksin diberikan kepada individu yang sehat guna merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh guna mencegah dari infeksi penyakit tertentu. Sedangkan serum merupakan sebenarnya produk biologi yang sudah mengandung kekebalan terhadap suatu infeksi. Serum diberikan kepada individu bila terserang adanya infeksi penyakit atau diduga akan terkena infeksi. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai serum vaksin. Selanjutnya adalah mekanisme pembuatan serum vaksin. Tahap pertama dalam pembuatan serum vaksin yaitu adalah penyiapan media, yaitu proses penyiapan media untuk menumbuhkan virus atau bakteri. Lalu tahap kedua adalah proses inokulasi dan kultivasi, yaitu penanaman virus atau bakteri pada suatu media yang sudah dimurnikan. Tahap ketiga adalah proses panen, proses memanen virus atau bakteri yang ditanam pada media dalam jumlah tertentu. Tahap keempat adalah pemurnian. Dalam proses pemurnian, dalam virus atau bakteri yang sudah tumbuh akan dihilangkan zat-zat yang tidak relevan dengan produk vaksin. Tahap kelima yaitu inaktivasi, proses melakukan pelemahan atau inaktivasi virus atau bakteri. Tahap keenam adalah formulasi, proses memformulasikan bub vaksin yang telah dimurnikan dengan zat-zat tambahan.
Tahap ketujuh adalah tahap pengisian dan pengemasan, yaitu proses melakukan pengisian vaksin ke dalam kemasan botol atau vial. Dan tahap yang terakhir adalah pemasangan label pada kemasan vaksin sebelum didistribusikan. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap manfaat serum vaksin bagi manusia. Manfaat pertama dari serum vaksin adalah mencegah penyebaran penyakit. Tidak hanya melindungi tubuh dari serangan penyakit serius, pemberian vaksin juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Lalu yang kedua adalah melindungi dari resiko kematian dan cacat. Pemberian vaksin terbukti dapat menurunkan resiko seseorang terkena berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian maupun cacat. Misalnya, pemberian vaksin cacar pada anak-anak dapat membantu mencegah mereka terjangkit cacar di kemudian hari. Dan manfaat yang terakhir adalah menghemat waktu dan biaya. Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. Nah, itu tadi adalah manfaat dari serum vaksin. Selanjutnya kita masuk ke tahap kelemahan dari serum vaksin. Kelemahan dari serum vaksin yang pertama adalah dapat menimbulkan demam ringan, yang kedua nyeri atau kemerahan di bekas suntikan, yang ketiga mudah merasa lelah dan lemas, yang keempat menyebabkan sakit kepala, dan yang terakhir nyeri otot dan sendi di area bekas suntikan. Itu tadi adalah kelemahan dari serum vaksin. Gak terasa ya udah masuk ke tahap terakhir aja, yaitu kesimpulan dari materi serum vaksin. Jadi kesimpulannya adalah bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan bahan, alat, dan metode yang dibutuhkan ilmu khusus di dalamnya. Salah satu contoh bioteknologi modern yaitu penerapan vaksin serum. Vaksin adalah suatu bentuk produk teknologi yang diketahui berasal dari virus, bakteri, atau kombinasi yang dilemahkan. Sedangkan serum merupakan produk biologi yang sudah mengandung kekebalan terhadap suatu infeksi. Proses pembuatan serum vaksin memerlukan tahapan yang harus dilakukan oleh ahlinya. Jadi, itulah tadi penjelasan mengenai serum vaksin. Sampai sini udah ngerti kan ya? Kalau belum ngerti, coba ulang lagi deh videonya. Kalau belum ngerti juga, ulang lagi aja sampai ratusan kali. Sekian, sampai sini aja. Apabila ada kesalahan kata dan sebagainya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.